Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang dianggotai oleh 4 orang. Saya Anissa Rianti Sapitri dengan NIM akhir 145. Sebelum melangkah lebih jauh terkait kepailitan dan PKPU, yang perlu diketahui pertama ialah terkait pengertian kepailitan itu sendiri. Kepailitan adalah keadaan di mana debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang bertujuan sebagai perlindungan kreditur dan penyelesaian utang secara adil. Perkenalkan, saya Caroline Alfonso dengan akhiran NIM 085. Selanjutnya yaitu proses kepailitan, yaitu mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang saat seorang debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Langkah pertama dalam proses kepailitan adalah pengajuan permohonan ke pengadilan niaga. Permohonan ini dapat diajukan oleh kreditur, debitur itu sendiri, atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam proses ini, pemohon harus memberikan bukti bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Setelah permohonan diterima, pengadilan niaga memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Hakim akan memutuskan apakah debitur layak dinyatakan pailit atau tidak. Dalam periode ini, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk memberikan bukti dan argumen mereka. Jika pengadilan menyatakan debitur pailit, maka debitur akan kehilangan kendali atas harta kekayaannya. Kendali tersebut diserahkan kepada kurator, yaitu pihak yang bertugas mengelola dan membereskan harta debitur. Pada tahap ini, seluruh aset debitur akan diinventarisasi untuk kepentingan proses berikutnya. Langkah terakhir dalam proses kepailitan adalah pemberesan. Pemberesan adalah proses penjualan aset debitur oleh kurator untuk membayar utang kepada kreditur. Hasil penjualan aset ini akan didistribusikan kepada para kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh hukum seperti kreditur preferen dan kreditur konkuren. Selanjutnya, akibat dari kepailitan. Harta debitur menjadi badul pailit. Ketika seorang debitur dinyatakan pailit oleh ke pengadilan, seluruh hartanya secara otomatis menjadi apa yang disebut badul pailit. Istilah ini merujuk pada kumpulan aset yang dimiliki debitur, baik yang dimiliki saat putusan pailit maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Badul pailit ini akan dikelola secara resmi oleh pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, yaitu kurator. Yang kedua, debitur tidak berhak mengelola atau menguasai hartanya. Sebagai konsekuensi dari kepailitan, debitur kehilangan hak untuk mengelola atau menguasai hartanya sendiri. Semua kewenangan terkait pengelolaan aset tersebut akan diambil alih oleh kurator. Dengan kata lain, debitur tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan penggunaan atau distribusi hartanya hingga proses kepailitan selesai. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab kurator. Selanjutnya, mari kita bahas peran kurator. Kurator bertanggung jawab penuh untuk mengelola, menjual, dan membagikan hasil penjualan aset debitur kepada para kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh undang-undang. Tugas ini dilakukan dengan transparansi dan pengawasan dari pengadilan niaga untuk memastikan bahwa proses pembagian berjalan adil bagi semua pihak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Putri Revalina Ilham dengan akhiran NIM 361. Berikutnya kita akan membahas mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disebut dengan PKPU. Nah, PKPU sendiri merupakan proses hukum yang memberikan debitur kesempatan untuk merestrukturisasi utang kepada kreditur. Dan hal ini bertujuan untuk menghindari kepailitan dan mencapai kesepakatan perdamaian. Nah, PKPU sendiri memiliki dua jenis, yaitu PKPU tetap, yang di mana PKPU ini berlaku maksimal 270 hari jika PKPU sementara berhasil diperpanjang. Yang kedua adalah PKPU sementara. PKPU sementara ini berlaku selama 45 hari sejak dikabulkan pengadilan. Nah, berikut adalah proses PKPU. Dalam proses PKPU,
Ada 5 tahap. Yang pertama adalah pengajuan permohonan ke pengadilan niaga oleh debitur oleh kreditur. Yang kedua adalah pengadilan memutuskan dalam waktu 20 hari kerja. Dan yang ketiga adalah jika dikabulkan, ada 2 poin yaitu PKPU sementara dimulai dan pengangkatan pengurus untuk membantu debitur mengatur keuangannya. Dan proses yang keempat adalah, tahapan yang keempat adalah jika ada kesepakatan atau homologasi, KPU terakhir berakhir tanpa kepailitan. Dan yang proses terakhir, tahapan terakhir ya adalah jika gagal, debitur dinyatakan pailit. Baik, perkenalkan nama saya Nadine Sila Pinontoan dengan akhiran NIM 092. Setelah apa yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kepailitan dan PKPU ini memiliki 4 aspek perbedaan. Kita tinjau dulu dari tujuannya itu sendiri. Yang pertama adalah kepailitan, di mana outputnya merupakan penyelesaian utang dengan penjualan aset. Sedangkan PKPU outputnya adalah restrukturisasi utang. Dan selanjutnya ditinjau dari aspek status debitur, di mana kepailitan statusnya adalah debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang. Sedangkan dalam PKPU masih ada potensi untuk menyelesaikan utang. Selanjutnya adalah durasi. Durasi dari kepailitan adalah sampai harta pailit selesai dibereskan. Sedangkan untuk PKPU sendiri itu minimal 770 hari, dan ini berlaku untuk PKPU tetap, dan ini juga merupakan jumlah hari antara PKPU tetap dan juga PKPU sementara. Dan yang terakhir ditinjau dari aspek akibat, kepailitan, harta dikelola oleh kurator, sedangkan PKPU hartanya masih dikelola oleh debitur akan tapi dibantu oleh pengurus. Sehingga demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.